Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam segala kebaikan dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari seluruh siswa-siswi SKBB, bahkan dari sekolah manapun, sahabat dan kerabatku yang sudah mempersiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih karena cinta-Mu yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini kami kembali rindu untuk dikenyangkan oleh firman-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah ya Bapa, kami ingin mendengarnya. Penuhi piring hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, firman Tuhan pada minggu ini berjudul Cinta yang Ditolak. Wow, seperti judul sinetron ya. Tetapi ini bukan sinetron. Ini adalah satu berita kehidupan, berita keselamatan yang selalu disampaikan oleh Allah kita yang hidup, bukan Allah sembarangan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia sendiri adalah firman, oleh sebab itu setiap kehadirannya pasti ada firman yang hidup yang disampaikan. Mari, minggu ini tadi sudah disampaikan judul firman Tuhan, tema firman Tuhan adalah cinta yang ditolak. Dan hari ini Senin tanggal 22 November berjudul Pemilik Kehidupan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 12 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Ya, kemudian kita lompat ke ayat yang ke-12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu
bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Waktu itu Yesus berada di tengah-tengah banyak orang, dan terutama di antaranya ada orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat adalah orang-orang yang tahu dan sangat mengerti firman Tuhan melalui Taurat Musa, hukum-hukum Allah, hukum-hukum Taurat yang disampaikan oleh Allah melalui Musa. Nah, Yesus berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang tuan punya kebun anggur, begitu ya. Lalu kebun anggur itu dia sewakan kepada penggarap-penggarap, yaitu orang-orang pekebun-pekebun yang tidak mempunyai kebun. Ya, jadi orang-orang yang bisa berkebun tapi tidak mempunyai kebun diberikan, disewakan, dengan hasilnya dibagi dua. Ya, kerjakan, tanami, hasilnya dibagi dua. Karena kebun anggur itu sudah Sudah disiapkan, katanya ada lubang tempat memeras anggurnya, ada mendirikan menara jaganya, gitu. Udah siap, jadinya tinggal ditanami saja. Nah, ketika sudah masanya panen, Tuan ini menyuruh hambanya, orang kepercayaannya, untuk kepada penggarap-penggarap, kepada para pekebun itu, untuk menerima sebagian hasil dari kebun itu. Jadi hasil anggurnya untuk diperas menjadi anggur, begitu dibagi dua kan, menerima sebagian, tetapi tidak diberikan, malah orang suruhannya itu dipukul, katanya ya, sampai pulang dengan tangan hampa, disuruh lagi. Nah, orang itu dipukul sampai luka. Bukan sekedar dipukul lagi, tapi sampai luka dan dipermalukan. Ya mungkin ya, bajunya dirobek-robek begitu, atau mungkin diludahi, kita nggak tahu tuh, pokoknya dibikin malu begitu. Lalu disuruh lagi nih hamba yang lain. Dan apa yang terjadi? Malah hambanya, orang suruhannya itu dibunuh, dipukul dan dibunuh. Tetap disuruh lagi. Hamba-hambanya ada yang dipukul, ada yang dibunuh, dan seterusnya. Akhirnya tuan ini menyuruh anaknya sendiri. Karena dia pikir begini, kalau selama ini kan cuman orang suruhan saya, mungkin mereka tidak hormati. Tetapi kalau anak saya yang saya kasihi, anak saya yang satu-satunya ini, tentu akan disegani. Tetapi ternyata ketika anaknya itu yang disuruh, para pekebun itu bukannya menjegani, maka mereka merencanakan pembunuhan. Kenapa? Karena mereka bilang begini, ini kan yang datang nanti ahli warisnya, mendingan kita bunuh supaya hartanya kita bisa rampas, kebun ini kita bisa rampas. Lalu kita baca ayat yang ke-12 tadi, dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat ini menjadi marah. Ya, karena apa? Mereka ngerti yang dimaksudkan oleh Tuhan, oleh Yesus, pekebun-pekebun itu adalah para orang Farisi dan ahli Taurat. Apa maksud dari perumpamaan ini? Anak-anakku yang Tuhan kasihi, Tuhan berbicara tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, termasuk kita. Ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, Kebun ladang itu ada bicara kehidupan, di mana Tuhan menaruh kita. Tuhan mempercayakan kita kehidupan supaya hidup kita berbuah-buah, ya. Kita melakukan sesuatu yang baik dan berbuah-buah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan? Seringkali justru kita menolak ya berita-berita firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, kita sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Bahkan kita tolak Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Setiap orang, baik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, orang yang beragama apapun, ya, Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Dan banyak sekali orang justru
menerima kehidupan itu tetapi menolak Tuhan, membenci Tuhan, bahkan sampai bukan hanya menolak, ya, membunuh utusan-utusannya, hamba-hamba Tuhan. Bukankah seringkali kita banyak mendengar banyak hamba-hamba Tuhan dipukul, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan minggu ini berjudul cinta yang ditolak. Mengapa sampai Tuhan tetap mengirim anaknya? Kalau bulan depan kita merayakan Natal, hari di mana anak yang dikasihinya dikirim ke dunia. Karena apa? Karena Tuhan mencintai manusia di dunia ini. Semua umat manusia Dia cintai. Dia ingin supaya umat manusia selamat, bukan menjadi penjahat, bukan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Karena manusia diciptakan sebagai ciptaannya yang sempurna, serupa segambar dengan Dia. Tidak pernah Tuhan merencanakan menciptakan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memberikan kehidupan sebagai ladang kehidupan kepada umat manusia, Tuhan ingin hidupnya diisi dengan buah-buah kebaikan, buah-buah yang benar. Tetapi bukankah seringkali manusia menolak, bahkan sampai Yesus pun mati di kayu salib. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang dibunuh, para pendeta, para penginjil di seluruh dunia, banyak yang mati dibunuh. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, saudara dan kerabatku, mungkin engkau tidak membunuh para pendeta, para hamba Tuhan, tetapi engkau menolak Roh Kudus yang senantiasa berbicara di dalam hidupmu. Ketika mengajar engkau, ayo anak-anakku hormati orang tuamu. Ayo anak-anakku jangan menjadi pemberontak. Ayo jangan melawan sama orang tua. Jangan jadi anak yang malas. Sungguh-sungguh belajar. Bukankah seringkali engkau menolak semua itu? Mari pagi hari ini Tuhan berfirman kepada kita. Bahkan para orang tua, para guru, para sahabat dan kerabatku. Berapa banyak ketika firman Tuhan datang menegur kita. Ketika firman Tuhan datang menasihati kita. Mengingatkan kita untuk melakukan perkara-perkara yang benar. Dan kita tidak pedulikan itu. Itu sama aja seperti apa? Membunuh utusan-utusannya. Roh Kudus yang diutus kepada setiap kita masuk ke dalam hati kita. Bukankah seringkali kita tolak? Mari pagi hari ini kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah pemilik ladang kehidupan kami. Kami tidak mau mengusir-Mu. Kami tidak mau menolak-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami menolak. Ketika ada firman Tuhan kami membantahnya. Ketika ada firman Tuhan mengingatkan. Ketika orang tua kami menasihati. Kami bahkan marah dan kami menolak. Ampuni kami Tuhan. Mari anak-anakku kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman yang luar biasa, yang begitu keras menegur kami. Kami menolak-Mu Tuhan. Tanpa kami sadari kami telah menolak-Mu. Kami pikir kami cukup hanya menjadi orang Kristen. Kami cukup percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi Tuhan ternyata tidak. Kehadiran-Mu lewat Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami kepada firman-Mu. Seringkali kami abaikan. Seringkali kami cuek. Seringkali bahkan kami melawan nasihat-nasihat orang tua kami. Ampuni kami. Mari ya Tuhan, kami tidak mau menjadi orang yang menolak utusan-Mu, yang menolak firman-Mu, yang menolak Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Engkaulah pemiliknya. Mari bekerjalah. Tuhan pimpin hidup kami, kontrol hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan menurut mau kami sendiri. Kami mau hidup kami berbuah-buah bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, rekan-rekan kerjaku. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang selalu hadir di dalam kehidupan kita.
Jangan tolak dia. Jangan hanya mendengar, tetapi jadi juga pelaku firman. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.